Oke teman-teman, kita lanjut Herjai episode 56 part 2-nya ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Miran yang datang menemui Ryan. Miran berkata apa Ryan marah padanya yang tidak memberitahukan terlebih dahulu rencana kepindahan rumah. Ryan menjawab bahwa dia senang dan tidak mempermasalahkan itu. Lalu Miran menanyakan mengapa. Ryan menjawab karena Harun telah mati. Miran pun terkejut mendengarnya. Cerita berpindah ke rumah Aslambe yang sedang menggelar pengajian kematian Harun. Ada Azad yang datang dan mengucapkan turut berbelasungkawa. Firat berkata pada Esma bahwa sepertinya ada yang tidak wajar dengan Fusun, karena Fusun sangat tenang dengan kematian Harun. Ini bukanlah pertanda baik. Miran adalah cucu Azize. Saya tidak bisa diam saja. Saya harus pergi dan memberitahu Miran segalanya. Esma mencoba mencegah Firat, tetapi Firat tidak mau. Handan berbicara pada Cihan, Fusun masih belum keluar kamar. Fusun pasti sedang menyusun rencana. Bila Fusun tahu, maka dia akan menguburkan kita di dalam lubang. Kamu harus mengeluarkan kita dari lubang itu. Saya tidak mau mengorbankan anak saya. Kemudian Cihan menelpon seseorang untuk merencanakan sesuatu. Firat ingin menelpon Miran, tapi telepon Firat diambil oleh Esma. Firat berkata, apa kamu tidak mengerti, Bu? Mungkin Miran akan ada dalam masalah. Lihat, Harun mati hari ini. Besok mungkin Miran. Balas dendam ini akan merenggut nyawa kita satu persatu. Aku telah menganggap Miran sebagai saudaraku. Kemudian datang Azize. Azize berkata, Firat, jika kamu... Kemudian datang Azize. Azize berkata, Firat, jika kamu mengatakan Miran sebagai saudaramu, maka kamu harus diam. Bagaimana kamu akan melindunginya? Apakah kamu akan bilang kepada Miran kalau Azize adalah ibu dari ayahmu? Lalu, apa yang akan terjadi? Sama seperti ketika kamu mengetahui tentang ayahmu. Apa kamu bahagia mendengarnya? Sekarang Azize di mata Miran bahkan lebih hina dari ayahmu. Firat berkata, Fusun pasti mengira kamu yang membunuh Harun. Azize menjawab, saya tidak mengambil nyawa siapapun. Firat mengatakan, apa kamu tidak mengerti? Walaupun kamu tidak membunuh Harun, tapi Fusun pasti akan menuduh dan membalas dendam kepadamu. Fusun tidak akan mengasihani Miran maupun putranya. Azize berkata, tidak akan ada yang menyentuh anak-anak saya. Saya melindungi anak-anak saya. Jika Anda memberitahu Miran tentang ikatan ini, ikatan itu akan hancur. Biarkan dia bahagia. Biarkan anakku dan Miran membenciku juga. Saya akan melindungi anak-anak saya. Azize kemudian masuk ke dalam rumah dan mendatangi Fusun di dalam kamar. Fusun berkata sendiri seolah-olah memberi peringatan kepada Azize. Suatu hari, anak laki-laki saya akan mati, dan mereka yang melakukan akan hidup dalam ketakutan. Saya diuji dengan putra saya, tapi ujian saya sudah berakhir. Sekarang giliran orang lain. Bukankah begitu, Azize? Azize menjawab, siapapun yang pernah kehilangan seorang putra, maka dia tidak akan pernah melakukan ini kepada orang lain. Saya akan menemukan siapa yang melakukan ini pada Harun. Fusun mengatakan, jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak bersalah? Azize menjawab, saya menyesalkan kejadian ini. Saya tidak menyentuh siapa-siapa kecuali ada yang menyentuh anak-anak saya. Azize pun pergi. Semua keluarga Sodoglu sudah melayat ke rumah Aslambe. Fusun juga sudah keluar kamar. Fusun mengatakan, ini bukan rumah duka. Tidak akan ada yang berduka di sini. Tidak akan ada air mata. Kemudian tamu pun satu persatu pergi. Nasu berkata kepada Cihan, anakku, mungkin ini bukan saat yang tepat. Maafkan aku. Aku pasti sangat menghancurkan hatimu. Saya akan menebus semua yang saya lakukan. Saya berjanji. Ayo sekarang bawa anakmu pulang ke rumah. Nasu mengucapkan belasungkawa kepada Fusun lalu ikut pergi juga. Ada Asia yang menelpon Mahfuz. Mahfuz mengatakan kalau dia sudah menerima kabar kematian Harun dan Fusun sekarang akan menjadi orang yang lebih berbahaya.
Azize seperti ketakutan dengan Fusun dan mengatakan, "Saya berada di rumah besar ini dari pagi sampai malam. Tanganku terikat di sini." Mahfuz menjawab, "Aku akan menemukan jalan keluar dan mengirimmu ke putriku. Aku sangat sedih. Harun temanku mati." Ada Yaren yang masuk kamar dan melihat jenazah Harun. Yaren memanggil Harun. Tiba-tiba ada yang menjawab, "Yaren." Yaren terkejut melihat Harun. Kemudian Yaren melihat ke arah jenazah Harun, tapi jenazah itu tidak ada. Harun berkata, "Apa kamu benar-benar sedih? Mengapa demikian? Tidakkah kamu ingin hal itu terjadi? Aku satu-satunya yang benar-benar mencintaimu dalam hidup ini, tapi kamu membunuhku. Darah di tanganmu tidak akan pernah hilang." Harun mengambil tangan Yaren dan meletakkannya di tubuh Harun yang terluka. Yaren ketakutan. Kemudian dia membuka matanya. Ternyata ia tertidur di samping jenazah Harun dan bermimpi. Yaren segera pergi keluar kamar. Yaren terkejut ada Fusun di luar kamar. Yaren segera pergi dari hadapan Fusun. Ada Nasuh yang menemui Azize. Nasuh berkata, "Aisyah, apa yang terjadi? Mengapa kamu menelpon saya?" Azize menjawab, Fusun tidak akan diam. Tak seorang pun kecuali aku yang tahu apa yang ada di kepalanya. Kesunyian ini bukan pertanda baik, Nasuh, karena permusuhan di antara kami. Dia pikir aku akan membalas dendam padanya dengan melukai Harun. Tapi aku bersumpah, Nasuh, aku tidak menyentuh rambut Harun sama sekali. Nasuh mengatakan, "Saya tahu, Aisyah, saya tahu. Jangan sedih. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku di sini." Azize berkata, "Saya tidak takut dengan hidup saya sendiri, Nasuh. Hidupku tidak ada nilainya. Tetapi saya takut dia akan melakukan sesuatu pada Hazar dan Miran. Dia tahu Hazar adalah putra kita. Sekarang putranya sudah meninggal. Fusun akan menjadi lebih berbahaya." Ada Dilsah yang mendengar suara tangisan bayi Bahar. Dilsah dengan ragu menggendong Bahar. Dilsah merasa senang. Zehra datang dengan membawa botol susu Bahar. Dilsah merasa tidak enak dengan Zehra. Dilsah mengatakan, "Bayi ini menangis. Saya tidak tahan membiarkannya. Saya minta maaf, Zehra." Kemudian Dilsah memberikan Bahar kepada Zehra. Zehra merasa kasihan pada Dilsah. Kemudian Zehra mengizinkan Dilsah menggendong Bahar. Dilsah sangat senang. Kejadian itu dilihat oleh Hazar. Zehra mengatakan, "Sepertinya Bahar menyukaimu." Bahar langsung terdiam di gendonganmu. Dilsah, "Aku minta maaf, Dilsah. Saya melakukan apa yang tidak akan dilakukan seseorang kepada orang lain. Aku bilang ibumu sudah meninggal, tapi saya sangat menyesal." Dilsah diam saja. Dia memberikan Bahar kepada Zehra, kemudian berjalan pergi. Hazar masuk menemui Zehra. Ia melihat ketulusan hati Zehra, kemudian Hazar memeluk Zehra. Ada Cihan yang sedang berbicara pada Fusun. Cihan menunjukkan ponselnya yang berisi foto Mahmud, anak buah Azize yang berada di lokasi kematian Harun. Kejadian ulang menceritakan ada Azize yang sedang beribadah. Kemudian seseorang mengambil ponsel Azize. Orang itu menelpon Mahmud dan mengatakan kalau pemilik ponsel itu mengalami kecelakaan. Orang itu mengirimkan alamat di mana kejadiannya, di mana alamat itu sebenarnya adalah lokasi kematian Harun. Mahmud pun pergi ke lokasi tersebut dan melihat Harun sudah mati. Saat itulah ada yang memoto Mahmud. Fusun meminta anak buahnya untuk mempersiapkan 3 lubang kuburan. Dia mengatakan, tidak hanya anak saya yang akan dikuburkan, tetapi akan ada yang menemaninya. Adegan berpindah pada Reyan dan Miran yang sedang mempersiapkan rumah baru mereka. Mereka mengisi rumah dengan barang-barang yang disukai. Miran memberikan kunci yang sudah dihias pita merah kepada Reyan sebagai simbolis untuk membuka rumah mereka. Kemudian Reyan membuka pintu rumah dan mereka masuk ke dalamnya. Ada Azize yang datang melihat rumah baru Reyan dan Miran. Azize turut berbahagia untuk Miran dan Reyan. Tiba-tiba telepon Azize berdering. Mahmud mengabarkan bahwa dia menemukan pria yang memfoto Mahmud. Di kuburan ada Mahfuz yang memandangi kuburan Aslan dan Harun dan meminta maaf karena tidak bisa melindungi mereka. Fusun tiba-tiba datang dari belakang dan menyapa.
Apa kamu datang untuk melihat hasil pekerjaanmu, Mahfuz? Mahfuz menjawab, apa? Pekerjaan? Apa yang kau bicarakan? Kami datang ke sini untuk menghentikan pertumpah darahan Anda. Kamu tidak tahu, tapi Harun tahu apa artinya damai. Sangat mudah untuk menumpahkan darah, tapi sulit untuk menghentikannya. Harun akan menjadi korban untuk yang terakhir. Saya akan menumpahkan darah saya sendiri bila perlu. Saya tidak akan membiarkan anak perempuan saya terluka. Putriku, cucuku, jika Anda menyentuh Miran, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Husun mengatakan, pembuluh darah telah dipotong. Darah tidak akan berhenti lagi. Darah akan mengalir. Ini adalah waktunya untuk perang. Saya tidak takut mati. Saya tidak akan rugi. Saya mengambil giliran saya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tunggu di part selanjutnya ya. Bye-bye.